Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Kembali lagi ke podcast yang kedua dengan tema stunting dan COVID ya. Kemarin masih bahasan kita masih kurang lengkap. Karena ini langsung ketuanya tidak ada kemarin. Bukan tidak ada, tapi karena sibuk berhalangan hadir. Jadi sekarang harus kita tanya supaya informasi tentang COVID langsung kita dapat di Ketua Satgas COVID-nya Universitas Pahlawan. Kami saya perkenalkan diri dulu ya, Pak Nurman ini adalah salah satu dosen dari S1 Keperawatan, yang mana beliau ini juga alumni dari Akademi Keperawatan. Tahun berapa tuh Pak? 2006. Nah, kemudian mengambil S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan SIN Karolus. Lulus tahun 2002, kemudian ngambil NAS lagi di tempat yang sama profesi tahun 2003 lulusnya, kemudian ngambil S2 di Universitas Andalas di lulus tahun 2012. Ini dia orangnya. Tara. Dah Pak, silakan mengenal diri sendiri lagi Pak. Tadi kan sudah lengkap nih Pak. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Saya namanya Muhammad Nurman. Sehari-hari aktivitas saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan, banyak mengajar di S1 Keperawatan dan D3 Keperawatan. S1 Keperawatan atau ilmu S1 Keperawatan Pak? Ilmu Keperawatan. Ya. Hati-hati Pak. Jadi riwayat pendidikan saya memang alumni dari Akper dulu, semenjak berdiri 96. Ya, selesai 99, tahun 2000 saya ngambil S1 di SIN Karolus Jakarta. Terus selanjutnya saya lulus 2002 dan lanjut 2012 S2 di Universitas Andalas. Terus saya sudah berkeluarga. Udah keluarga Pak. Kelihatan muda Bapak gitu Pak. Ya, karena memang dijaga terus. Sehat Pak. Jadi kesehatan tuh penting sekali, karena itu menggambarkan karakteristik seseorang. Ya, betul, ya. Nah, jadi kalau kita sehat, jiwa kita juga ikut sehat. Tuh. Ya. Harus sehat. Nah, jadi udah punya 4 orang anak. 4 ya Pak? Ya, nambah lagi satu lagi. 2 pasang, ya, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Insya Allah udah tinggal bagaimana masa depan anak ke depannya lagi, ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, kita semua ya terpenting dalam hidup ini selalu berarti untuk orang banyak. Amin. Jadi, apa gunanya hidup kalau memang tidak memberikan arti buat orang lain, manfaat buat orang lain. Betul. Termasuk kita ini memberikan hari ini pengetahuan tentang COVID ini. Iya, edukasi COVID. Nah, ya, karena banyak mitos mungkin barangkali yang mengatakan hal-hal yang sebenarnya membuat masyarakat bingung ya. Ya banyak Pak, banyak sekali Pak tentang COVID ini. Itu saja barangkali untuk perkenalan diri ya. Belum lagi Pak. Ya. IG Bapak apa? Oke. Di sini harus menggunakan IG Pak, media sosial Pak. Karena milenial jadi harus tahu Instagram media sosialnya tuh apa. IG saya Muhammad Nurman. Muhammad Nurman aja Pak. Iya, nggak pakai underscore atau apa gitu. Enggak, bagus Pak, bagus Pak. Enggak kayak ketika tuh alay Pak. Nah gitu, underscore-nya cuma 1. Facebook Bapak? Facebook Bapak. Muhammad Nurman juga. YouTube Bapak? Kalau YouTube ada. Mana tahu ada YouTube Nurman Bapak? Channel ya. Tuh. Iya, nanti kita cantumin di situ, nanti di Tapi di Nurmannya Noer ya, jadi bukan NU tapi NOR. Nanti kita cantumin di deskripsinya Facebook dan media sosialnya Pak Nurman, termasuk YouTube-nya juga. Tadi YouTube-nya Noer Pak ya? Noer ya, Noerman Channel. Channel. lumayan lah. Oke. Tadi adalah media sosial Pak Nurman, tolong di fallback. Follow. Bukan di fallback kali. Tolong di follow. Nah, oke Pak, langsung saja nih Pak ya. Kemarin udah bertanya nih, apa itu stunting sama palira? Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi apa itu stunting. Skip. Apa itu COVID? Maaf.
Maaf, kedua ada Nanti bisa bagian di pertanyaan. Apa itu COVID, Pak? Apa itu COVID? Baik ya, jadi COVID ini sebenarnya kalau dulu itu kasus SARS ya. Jadi gangguan atau infeksi pada saluran nafas. Tapi setelah berkembang ke depan musimnya ini berganti, maka muncul COVID. Corona COVID ini sebenarnya virus ya. Jadi virus yang menyerang saluran pernapasan. Nah, jadi virus dengan bakteri itu berbeda. Jadi masyarakat mungkin merasa belum begitu mengetahui di tubuh kita itu apa saja sebenarnya yang ada ya. Jadi ada istilahnya kuman. Jadi kuman itu secara umum namanya kuman. Jadi kuman ini baru terdiri dari bakteri, virus, protozoa, parasit ya, dan lain sebagainya. Dan bakteri ini, kalau kita sebelumnya bicara bakteri dulu supaya nanti ke virusnya lebih paham. Ya, bakteri ini dibutuhkan dalam tubuh kita. Kenapa bakteri ini digunakan untuk pembusukan? Ya, contoh bakteri E. coli namanya, Escherichia E. coli. E. coli ini kalau tidak ada dalam tubuh kita, tubuh tidak akan terjadi pembusukan. Makanya orang bisa mengeluarkan feses ya, yang dalam istilah medilnya feses tapi BAB ya. Oh. BAB itu karena ada E. coli. Feses. Ya, jadi kalau ada E. coli itu di proses pembuangan kita, pembusukan kita diolah oleh E. coli tadi. Makanya bakteri dibutuhkan ya. Nah, jadi kalau tidak ada nggak ada bakteri dalam tubuh, nggak ada pembusukan, maka orang tidak akan terjadi BAB, tidak akan terjadi buang air kecil, tidak akan terjadi ada ketombe, ada taik telinga, taik mata gitu. Ada taktika. Ya. Idea. Sebenarnya kita ini ya kalau kita flashback kita tuh nggak boleh sombong sebenarnya. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita nih kalau berjalan ibaratnya seperti mobil tinja. Ya kenapa saya bilang mobil tinja? Karena kita penuh kotoran sebenarnya. Oh gitu ya, Ya. Pak, perlu kotoran. Pak Ari mungkin Tika nanya di mana nggak ada kotoran di tubuh kita nih. Di rambut nama kotorannya? Ya, Ketombe. Di mata? Ada tika. Tai mata. Tai mata. Di telinga? Bang Ari. Dari telinga. Di hidung? Tai hidung. Apalagi di anus. Nah, itu penuh dengan kotoran. Oh. Jadi nggak boleh sombong. Kita Jadi intinya bakteri itu nggak selamanya buruk gitu. ya malahan justru dibutuhkan selagi Nah. bakteri itu dalam batas sewajarnya ya. Kapan bakteri itu akan memberikan dampak buruk terhadap tubuh? Di saat bakteri itu lebih. Contoh umpamanya kita makan makanan yang basi ya, itu bakteri kita masukkan ke tubuh kita yang tadinya bakteri sudah ada. Jadi karena bakteri itu sudah ada dalam tubuh dimasukkan dari luar lagi, dia akan mengalami peningkatan jumlah. Kalau jumlah bakteri ini terlalu tinggi dalam tubuh kita, dia akan melawan sistem imun kita. Nah, gitu. Itulah terjadi kadas, kurap, panu. Itu karena jumlah bakteri terlalu banyak dan dia menyerang sistem imun. Imun kita jadi lemah jadinya. Gitu Ya. Nah, jadi sekarang virus ini sebenarnya nggak boleh ada dalam tubuh. Itu bedanya. Kalau tadi bakteri memang ada dalam tubuh kita, tapi virus nggak boleh. Kenapa? Virus itu masuk ke sistem pembuluh darah dia. Ya, dia akan merusak sistem peredaran darah. Jadi alamiahnya virus nggak ada di dalam tubuh gitu. Alamiah nggak boleh, ya. Kenapa? Karena dia berupa benda asing yang betul-betul mengganggu tubuh. Makanya ada tumbuh-tumbuhan tuh benalu, ya. Contohnya benalu tuh nggak boleh ada di dalam di suatu tumbuhan karena dia akan merusak daerah sekitarnya, ya. Nah, jadi virus ini selain virus SARS ini, virus COVID ini banyak lagi, umpamanya virus hepatitis. Hepatitis itu virus juga. HIV/AIDS itu virus juga. Haemophilus influenza itu virus juga. Nah, jadi bentuk dari virus COVID ini dia hampir sama dengan virus SARS, ya. Tapi bedanya dengan virus SARS ini dia dengan dengan cuaca, dengan kondisi imun kita udah baik, dia cepat hilang. Nah, tapi kalau COVID ini bedanya dia mampu hidup lama. Oh gitu ya, Pak. Jadi dia mampu hidup lama, bertahan lama, malahan bisa dia hidup sampai 14 hari.
Ya makanya kenapa orang itu dirumahkan atau di isolasi mandiri 14 hari karena masa hidup virus ini 14 hari. Nah, itu namanya dikatakan istilah medisnya masa inkubasinya. Masa inkubasi. Ya, masa tertanamnya virus itu di dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi itulah dasar kalau orang nanya kok 14 hari sih? Kok nggak 20 hari aja? Karena masa inkubasi virusnya bisa sampai 14 hari. Setelah itu dia mati Nah, sendiri. beda dengan virus influenza. Influenza kan virus juga nih. Iya. Kalau influenza ini dia ringan, mudah hilang, mudah datang. Nah, dia kita mudah kena. Kecapean aja kita lambat tidur, istirahat kurang tuh pilek kita muncul. Ya, tapi dengan kita mulai istirahat, tidur yang cukup, makan yang bergizi, besoknya hilang. Nah itu. Tapi kalau SARS ini, kalau COVID ini sudah masuk ke tubuh kita, dia mampu berinkubasi ke tubuh kita selama 14 hari. Kapan seseorang itu akan mengalami sakit? Di saat selama proses 14 hari ini imunnya lemah. Nah, gitu ya, Pak. Ya. Nah, jadi bisa nggak, kan pertanyaan gitu, bisa nggak dengan dia orang tanpa gejala nih, tapi virusnya udah masuk ke tubuh dia, ya bisa nggak selama 14 hari itu virusnya bisa hilang, padahal dia sudah dinyatakan positif COVID, ya. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan di sini, kehebatan dari imun kita, daya tahan tubuh kita, ya. Jadi yang diisolasi mandiri di rumah sakit itu sebenarnya bukan obat COVID yang diberikan, tapi obat untuk meningkatkan daya tahan imunnya. tubuh ya, Pak ya. Gitu. Karena ya mungkin mudah-mudahan rilis obatnya, sampai sekarang belum ya. Karena obatnya belum ada ya, Pak ya. Jadi kenapa dengan isolasi mandiri penanganannya lebih baik? Karena saat itu dia akan dikontrol makannya, dikontrol jarak dengan orang, dia harus di ruangan di cuaca yang steril dan sebagainya. Jadi imunnya makin meningkat, akhirnya virus tadi bisa diserang langsung oleh sistem imun kita. Pas hari 14 ya mati virusnya, dicek lagi, di swab lagi negatif. Nah, gitu. Ya, jadi tidak ada istilahnya di isolasi mandiri itu diberikan obat karena sembuh, tidak, murni semuanya karena imun. Ya, sampai sekarang orang yang sembuh dari COVID yang tadinya negatif murni semuanya karena imun dia yang baik. Jadi intinya Pak ya, imun kita tuh harus kuat ya, Pak ya. Iya. Selama masa inkubasi itu Pak, apakah kita kayak booster vitamin atau apa gitu? Memang harus wajib? Iya. Jadi ada 13 jenis ya. Untuk kawan-kawan ketahui, ada 13 jenis makanan atau buah-buahan yang bisa meningkatkan daya imun. Jadi yang pertama jeruk tuh bagus sekali ya, karena mengandung vitamin C ya. Jadi vitamin C ini dari dulu sudah diriset, diteliti, itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Nah, yang kedua bisa juga seperti jenis pepaya ya. Jadi pepaya ini ya, untuk diketahui juga kenapa kok pepaya bisa juga. Kalau jeruk oke, vitamin C. Pepaya ini melancarkan sistem pencernaan. Kalau pencernaan kita lancar, metabolisme tubuh kita baik. Jadi dengan metabolisme tubuh kita baik, imun kita juga akan baik. Ya. Jadi konsep imun nih di tubuh kita itu ya, karena perlu diketahui juga oleh kawan-kawan semua, itu ada namanya sel T ya, ada namanya sel B. Jadi sel B ini bertugas memproduksi antibodi dalam tubuh kita. Yang mana yang memproduksi? Sel B. Jadi sel B ini memproduksi dia. Jadi memproduksi antibodi kita. Jadi antibodi kita tuh ada 5 jenisnya. Yang disebut dengan imunoglobulin. Ya, imunoglobulin atau IG ya. Jadi bukan Instagram aja ya. Jadi IG juga ada di imun kita, namanya IG tapi imunoglobulin.
Apa aja 5 itu? Yang pertama imunoglobulin A. A ini makanya wajib sebenarnya bayi itu mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Kenapa? Karena imunoglobulin A itu berasal dari ASI. Hanya dari ASI, Pak. ASI ya, jadi ASI yang lebih banyak, ya, bukan hanya saya, tapi ASI itu lebih banyak memberikan, menciptakan, memproduksi imunoglobulin A. Ya, jadi makanya bisa dicek, itu bisa diteliti, bayi yang tidak dapat ASI eksklusif akan berbeda imunnya dengan bayi yang dapat ASI eksklusif. Ya. Pak. Nah, jadi yang kedua imunoglobulin D. Ya, jadi imunoglobulin D. Jadi itu juga dari proses pembentukan imun dari waktu proses kehamilan ibunya. Ya, karena itu dari plasenta ibunya asalnya. Plasenta itu ari-ari ya. Hari-hari. Hari-hari lah. Ari-ari. Bukan saya, Pak ya. Nah, ya. Nah, terus imunoglobulin E. E ini untuk melawan alergi dia. Kenapa seseorang itu mampu bertahan dengan alergi? Karena kita mempunyai respon alergi semua. Ari mungkin respon alerginya berbeda dengan si Tika. Ya, betul Pak. Ya, Saya alergi sama Tika, Pak. Kalau Ari mungkin dengan makan, Makanya kami jauh-jauhan, Pak. makanan laut, ya, Nah. seafood dan sebagainya dia alergi. Si Tika mungkin enggak, dengan makanan makan daging yang respon alerginya tinggi, dia mungkin alergi sarden apa dan sebagainya. Nah, jadi imunoglobulin E itulah yang untuk melawan respon alergi yang masuk ke tubuh kita. Ya. Nah, terus imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Jadi ada 5. Nah, jadi terus sel T tadi ya, karena ada 2 tadi, sel B dan sel T. Sel T tadi membantu dia. Sel T membantu memproduksi antibodi. Sel B memproduksi. Sel B itu membuatnya. Oh, sel B membuat, Pak. Nah, jadi sel T yang membantu ya. Jadi yang banyak kerjanya itu sel B dalam tubuh kita. Ya, yang kalau nanti sel B tidak mampu memproduksinya dibantu oleh sel T. Maka dikenal dengan sel T itu namanya sel T helper. Nah, jadi sel T yang tugasnya membantu. Ya. Nah, terus setelah semuanya ada, nah itulah terjadi proses pembentukan antibodi. Antibodi itu kan imun. Imun ya, Pak. Ya. Nah, terus ada yang melawannya, ya ada antigen namanya Pak Ari ya. Jadi antigen itu kuman. Antigen melawan antibodi, makanya ada nanti istilah reaksi antigen antibodi. Reaksi kuman melawan antibodi. Itu yang terjadi di tubuh kita saat ini. Tanpa kita ketahui, saat ini tubuh kita sedang berkecamuk antara kuman dengan antibodi. Jadi reaksi antigen antibodi ini selalu terjadi dalam tubuh kita. Makanya kalau kita selalu ingat di tubuh kita ini sedang ada proses perlawanan kuman dengan antibodi, kita akan selalu menjaga antibodi kita. Gitu, Pak. Nah, itu kuncinya. Ya. Kenapa orang sakit? Karena dia lalai, karena dia lupa kalau di dalam itu sedang berkecamuk. Proses perlawanan antigen antibodi. Ya, gitu ya. Jadi tugas kita apa selaku manusia atau selaku makhluk Allah itu yang menjaga antibodi ini supaya kuat terus. Kenapa? Karena kuman itu selalu ada, memang ada dalam tubuh kita. Dia hanya menunggu saat-saat imun kita lemah. Jadi konsep sehat, konsep sakit itu bukan karena ada obat. Orang sehat tuh karena dia pandai menjaga antibodi. Gitu, Pak ya. Jadi orang masih berpikir obat. Iya, dia biarin aja tubuh yang nanti kan kalau saya sakit kan saya minum bisa obat. Nah, itu konsep yang salah. Salah, Pak ya. Padahal malah justru Pak Ari Tika, obat tuh sebenarnya kita masukin racun dalam tubuh kita. Nah, justru akan menyebabkan tubuh kita makin capek, makin terbebani. Karena obat itu untuk diketahui, kita bukan meinikan farmasi ya. Saya yakin farmasi juga tahu hal ini. Tapi karena kebutuhan masyarakat harus diproduksi obat ini. Ya. Sekarang tuh masyarakat yang harus disadarkan
jangan sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit Iya. obat. Ya, padahal yang paling penting itu adalah meningkatkan Daya daya tahan tahan tubuh. tubuh. Oh, pantasan tuh Pak, saat kita beli obat tuh, obat kayak obat sakit kepala, nanti yang ini apa? Gejala di belakangnya nanti ada sakit kepala. Pasti ada efek samping. Efek sampingnya tuh, Pak, ya. kontraindikasi pasti ada. Terus yang membuktikan lagi obat itu ada zat kimia adalah expired date-nya. Oh, masa iya. berlakunya Pak. Ya, pasti. Nah, itu sebenarnya udah bukti kalau obat itu ada zat kimianya. Zat kimia itu kita tahu pasti ada limitnya. Ya. Nah, jadi Betul, itu. Pak, ya. Nah, jadi apa aja yang mungkin kita cegah dan sebagainya. Jadi ada mitos suruh berjemur kan Nah gitu itu tuh. Pak, Nah, itu itu dia. ada juga pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Apakah dengan berjemur itu COVID-nya hilang? Nah, ya. Nah. Jadi ini kan sebenarnya mitos Iya. ya. Nah. Saya langsung bisa bilang mitos ya. Karena sebenarnya tidak berkaitan langsung tuh tidak ya Pak Aritika. Jadi berkaitan langsung COVID-nya tidak. Tapi kalau dia bilang nggak ada kaitan dengan COVID, tapi berjemur nih bisa meningkatkan daya tahan tubuh nggak? Nah, itu bisa karena Oh. dia ada vitamin D di sana. Ya, jadi ultraviolet ini sinar matahari ini sampai jam 10 itu bagus untuk menambah memasukkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Ya. Kapan nanti berkaitan dengan COVID-nya ya waktu imun kita bagus, pas kita terserang dengan virus COVID kita nggak bisa terserang gitu. Berapa menit dan berapa rentang waktunya, Pak? Biasanya Kalau 15 berjemur menit. Yang bagus itu kan ada yang berjemur jam 8, jam 9, jam 10. Nah, itu juga mau saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya yang ultraviolet sinar matahari ini mengandung vitamin D itu sebenarnya mulai dari terbitnya sampai jam 9. Nah, gitu. Jadi sama sebenarnya kita kayak sarapan ya. Sarapan tuh yang benar itu sebatas cuma sampai jam 9. 9 Pak ya? Iya. Saya sarapan dulu Pak. Ya, karena kalau lewat jam 9 itu sudah bukan untuk sifatnya ke pencernaannya sudah memperberat itu. Karena rentang nanti ke makan siang kan sedikit lagi. Nah, ya. Oh. Jadi kadar vitamin D yang banyak itu mulai terbitnya matahari sampai jam 9 pagi. Ya, berapa lama kita berjemurnya? Disarankan 15 sampai 30 menit gitu. 15 sampai 30 menit. Pak. Lebih dari itu gosong. Nah, lebih Enggak, dari itu kebakar. akan merusak sistem sistem. jaringan kita gitu ya. Jadi bukan berkaitan langsung ya Tika ya, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah tubuh kita tidak mudah sakit, betul. Kita juga butuh cahaya matahari. Ya. Jadi intinya kalau berjemur itu permisi itu adalah untuk menambah daya tahan Tahan tubuh. tubuh. Ya, Meningkatkan bukan antibodi. untuk sembuh dari COVID. Nah, ini yang sering salah. Ya. Jadi gini, saya ingin jelaskan juga. Nah, jelaskan Pak. Kami menerima penjelasan Pak. Ya, jadi ada kaitannya psikologis. Orang sakit tuh ada kaitan dengan psikologis. Contohnya gini. Sebenarnya kita tidak ada sakit sebenarnya. Sebenarnya COVID tuh nggak terkena. Memang ada yang lain kena, tapi kita sebenarnya nggak kena. Tapi karena ada psikologis kita mengatakan ada ketakutan, Iya. ada stresor, ada stres. Kalau ketemu ini stres, stres. Iya. Betul tuh Pak. Ya, sebenarnya yang menyebabkan dia kena itu karena tadi psikologisnya itu menurunkan daya tahan tubuhnya. Akhirnya dia kena gitu. Jadi harus berpikir positif Ya, Pak ya. ya, jadi intinya tekan lagi psikologis itu. Ya, ditekan. Arti ditekan ini Jangan gampang panik. iya, jangan gampang panik. Ya, contohnya lah, ini yang kebiasaan terjadi di masyarakat. Umpamanya orang-orang ibu-ibu, apalagi oma, nenek-nenek ya, di kampung itu kalau dia berobat nggak disuntik, itu belum berobat katanya. Iya, betul Pak. Padahal Ya, keluarganya ini membawanya ke spesialis nih, Iya. spesialis penyakit dalam yang terkenal nih. Tapi pas di spesialis tuh dia nggak disuntiknya, dikasih obat makan, padahal obatnya obat paten semua nih. Tapi karena psikologis nenek tadi mengatakan dia nggak berobat, Iya. dimakannya obat, dia nggak sembuh.
Pergilah dia ke mantri, ke apa, disuntik sama Suntik, mantri. Padahal obatnya biasa aja dikasih. Iya. Tapi karena psikologis mengatakan ini saya berobat ini. Dimakannya obat sebutir langsung sembuh. Padahal tadi obat spesialis tadi yang nyembuhkan itu. Iya betul. Jadi efek psikologis sebenarnya. Betul tuh Pak, psikologis ya Pak. Jadi intinya mari sama-sama kita bukannya nggak perlu stres ya, tapi mekanisme copingnya itu harus bagus. Mekanisme coping itu artinya bagaimana mengendalikan stres, bagaimana manajemen stres, ya. Karena stres itu pasti ada selagi kita hidup, stres itu pasti ada. Iya. Tapi yang terpenting bagaimana mekanisme copingnya, bagaimana manage stresnya tadi. Iya. Betul yang saya bilang yang kemarin Pak Lira bilang tuh Pak, jangan alay gitu, jangan Iya. terlalu alay, jangan terlalu panik gitu Iya. kalau sama Covid Takut ini. jangan cegah ayo gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu tuh masyarakat. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Silakan Pak. ya. Enggak satu kah, masih banyak kah? Ya. Dari Tika satu dulu boleh? Nah, Gimana sih tips-tips untuk menjaga kesehatan tubuh di kala pandemi ini, Pak? Oke, Nggak ya. cuma dengan makan yang bergizi, atau ada tips-tips dari Bapak, Ya. silakan. Sebenarnya yang 3M itu tipnya udah mutlak Udah gitu ya. komplit. Jadi ya mencuci tangan, menjaga jarak, ya sampai memakai masker itu sudah merupakan protokolnya betul ya. Jadi harus diikutin, disiplin mengikuti protokol itu. Iya. Apalagi yang umpamanya ke rumah dia ini. Jadi yang pertama itu harus dijaga adalah bagaimana istirahat ya. Jadi capek pun kita pakai masker, capek pun kita nanti pakai cuci tangan atau menjaga jarak, tapi istirahat kita kurang, itu percuma. Yang dikatakan istirahat cukup tuh tidur kita kan secara teori itu kan harus 8 jam per 24 jam itu harus 8 jam. Ya. Tapi tidak pun bisa diwujudkan minimal 4 jam. 4 jam tuh harus terpenuhi tidur kita. Kalau tentang tidur nih Pak, kan jamnya cukup nih, tapi kadang kualitas tidur gitu tuh terganggu dengan adanya kayak misalnya lingkungan atau apa, itu mempengaruhi nggak Pak? Iya, kira-kira? itu jelas mempengaruhi. Jadi yang penting tuh tidur kualitas, bukan kuantitas. Ya, kuantitas itu kan banyaknya orang tidur dari jam dia begadang nih. Nah, tidur dia jam 2 mulai tidur, bangun nanti jam 12 siang. Itu kan lama tidurnya tuh, Tapi panjang. tercapek gitu Tapi kan. itu tuh bukan tidur yang sehat. Nah, jadi yang penting kualitas tidur. Jadi kenapa tidur tuh harus berkualitas? Karena kalau tidur itu lelap, itu metabolisme tubuh kita bagus dia. Jadi perlu diingat. Jadi saat kita beraktivitas sekarang, tubuh itu tidak bisa melakukan metabolismenya dengan baik. Kapan dia melakukan metabolisme? Itu di saat kita tidur itulah. Ya. Jadi jangan disangka tidur itu kita tidak tubuh tidak memproses diri. Malahan tubuh itulah masa dia memperbaiki sel ya, masa dia pembentukan sel gitu, masa pertumbuhannya. Makanya kalau anak bayi anak itu harus cukup tidurnya supaya pertumbuhan dan perkembangannya bagus gitu. Sama kita juga ya. Nah, jadi tidak ada istilahnya itu lama tidur itu baik ya. Yang penting itu kualitas tidur. Bagaimana supaya tidur berkualitas? Caranya harus ada aktivitas. Sorenya harus olahraga, jadi tubuh udah kecapean ya. Jadi metabolisme tubuh udah bagus saat kita aktivitas, keringat udah keluar, pembakaran sudah ada. Pas kita tidur itu akan berkualitas tidurnya. Seperti apa tidur? Kenapa sih orangnya tidur nggak berkualitas? Bagaimana bisa tidurnya berkualitas? Umpamanya kerja dia ber-AC, keluar mobil dia ber-AC, keringat nggak pernah keluar, pembakaran nggak pernah terjadi. Gimana tidurnya akan berkualitas di saat tidur tuh masih ada pembakaran tubuh saat itu gitu. Ya tentu dia akan gelisah tidurnya. Nah, ya. Jadi kalau pembakarannya udah selesai, saat dia aktivitas tadi olahraga tuh nggak penting ini harus seperti atlet ya. Jadi olahraga tuh yang penting rutin. Sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Ya. Jadi saya kan bukan atlet,
gimana kenapa saya harus olahraga? Bukan, olahraga itu penting. Contoh aja gue jogging di pagi hari, bersepeda dan sebagainya. Nggak penting. Rata-rata olahraga per hari itu supaya tidur bisa berkualitas tuh kira-kira berapa, Pak? Itu kan menyesuaikan ya. Jadi contoh umpamanya saya sorenya tuh hanya mampu setengah jam. Setengah jam. Ya nggak apa-apa setengah jam. Jadi nggak ada ukuran takaran secara teori itu harus 2 jam, nggak ada. Yang ada tuh di teori olahraganya menyesuaikan dan teratur dan kontinu. Gitu. Ya. Tuh kan. Yang 2 bulan sekali. Iya. Kamu olahraga jari kayak Allah. ya. Jari Pak, gini doang deh Pak, jogging Pak. Oke ya, itu yang pertama istirahat, olahraga, terus makanan. Ya, makanannya memang harus dijaga. Makanan tuh nggak perlu mahal, bukan konsep mahal, tapi gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, nanti kita tanya sama Ibu Epa. Ya. Nah, lebih paham tuh masalah gizi. Seimbang. Nah, jadi kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 Iya, sempurna. konsepnya gitu. Nah, kalau sekarang gizinya seimbang. Jadi ada lauknya, karbonnya, ada proteinnya, dan ada lemaknya dan Lemaknya. Benar. nanti akan dijelaskan oleh pakar gizinya ya. Iya, betul Pak. Terus yang keempat yang perlu juga dijaga supaya imun kita bagus itu tadi ya, makanya stres itu harus dikendalikan. Itu banyak riset saya baca, banyak sekali mengganggu imun kita. Ya betul Pak, saya merasakan juga tuh Pak. Kalau ketika saya mulai sakit tuh Pak, kadang saya sedikit panik. Tapi dengan saya berpikir positif, nak sakit, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah. Jadi harus ditekan lagi dia. Ya, banyak tuh orang jadi lesu, lemas karena stres dan sebagainya. Iya. Apalagi dia punya penyakit riwayat lambung, itu lebih sedikit aja kita stres, panik, itu akan mengeluarkan asam lambung yang seharusnya belum boleh keluar. Asam lambung itu kan keluarnya di saat waktunya nanti akan mengolah makanan. Jadilah kentut Pak. Bukan ya? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena asam lambung itu Nggak kentut Pak. Oh, bukan. Ya, jadi kenapa makanan ini bisa hancur? Itu ada karena dihancurkan oleh asam lambung. Asam lambung. Jadi makanan masuk, kita sudah respon ini, otak sudah merespon, asam keluar, nah kan gitulah tibanya. Jadi asam lambungnya keluar, diolahnya makanan. Ini enggak karena stres, asam lambungnya terespon keluar, tapi makanan enggak ada yang harus diolahnya. Oh iya, karena apa makanan yang belum harus masuk, dikipisnya ya mukosa usus tadi, mukosa lambung tadi, dinding lambung tadi. Akhirnya terjadilah kacau. ya. Akhirnya terjadilah gastritis istilah medisnya gitu, radang pada mukosa lambung. Nah, ya. Jadi banyak sekali ya riset yang sudah berkembang, efek psikologis, malah justru sekarang terbaru program pemerintah terbaru sekarang bagaimana mengendalikan orang-orang yang ada gangguan psikologis ya. Jadi bukan karena karena gila, penyakit jiwa dan sebagainya, tidak. Sebenarnya kita yang normal ini juga akan bisa mengganggu psikologis ya gitu. Jadi orang terganggu psikologis bukan orang gila, itu salah sekali ya. Nah, gitu. Ya, dia ada 4 hal itu ya, yang penting menyenangkan, ya, merasa senang, enjoy, terutama mensyukuri hidup dan sebagainya. Gembiralah ini. Saya sebenarnya tadi waktu pembuka, kelihatan muda sebenarnya karena saya selalu enjoy gitu. Asik. Ya. Bukan nggak ada stres gitu Pak Ari ya, tapi bagaimana stres ini menjadi sesuatu yang membuat kita termotivasi. Betul Pak. Benar. Iya. Tipsnya berarti gitu ya. Tuh. Kemudian ini Pak, nih kadang orang bertanya juga nih, dapat nggak orang tuh udah kena COVID terus terkena lagi COVID sekali lagi? Habis sembuh kena lagi. Ya, itu sudah banyak terjadi. Ya, jadi konsepnya tetap ya, di saat dia bagus imunnya itu dia bisa negatif, di saat tadi positif imunnya bagus kan tubuh melawan nih virus yang ada dalam tubuh kita. Akhirnya virusnya tuh mati, dia nggak berkembang lagi, pas dilakukan tes lagi negatif. Tapi semasa dia beraktivitas, semasa dia bebas dari COVID tadi, tetap dia tidak mematuhi protokol kesehatan, terus juga dia tidak menjaga protokol tadi dengan baik,
terus juga makanan yang ada sebagainya. Nah, dia seperti biasa lagi, dia akan muncul lagi. Akan menimbulkan, bahkan bukan 2 kali, beberapa kali bisa. Oh, beberapa kali bisa, Ya, Pak. beberapa kali bisa. Kalau imunnya kurang kuat Ya, ya, Pak ya. kalau imunnya lemah lagi. Apalagi kita itu ada sifat karir namanya, karir. Jadi karir tuh virus, bakteri yang sudah ada dalam tubuh kita, dia akan sebagai pembawa dia. Tapi dia nggak menyerang hostnya, nggak menyerang agennya. Contoh penyakit campak, ya. Orang yang sudah pernah penyakit campak, dia akan menjadi imun bagi dia. Nggak akan Tapi kena dia lagi, bisa Pak. menjadi pembawa, ke orang lain. ke orang lain. Tapi dia nggak menyerang hostnya, nggak menyerang agennya, nggak menyerang apa namanya kalau orangnya gitu. Ya, apalagi kita memang sudah ada. Tipus kan juga begitu. Ya. Jadi orang yang sudah pernah demam tifoid, dia kan nggak pernah demam tifoid lagi, karena udah menjadi Salmonella typhosa, itu udah menjadi imun di tubuhnya. Jadi masuk pun Salmonella typhosa yang baru, dia udah dibentengi oleh Salmonella yang lebih pengalaman di tubuhnya. Gitu. Jadi kan nama kuman ini kan ada nama-nama tersendiri. Jadi antibodinya lebih kuat gitu berarti, Pak. Ya. Jadi makanya, tapi dia untuk bisa virus jadi, yang sama atau bakteri yang sama. Makanya sebenarnya konsepnya orang yang negatif COVID dia sebenarnya pembawa, tetap dia sebagai pembawa. Tetap pembawa, Pak ya. Tetap dia pembawa, maka dia tetap harus menjaga lah dirinya supaya tidak ini ke keluarganya, ya. Jadi sifat virus itu dia akan lengket, dia akan invasi, nama istilah medisnya, melakukan invasi di dalam sel di tubuh kita itu, ya. Invasi itu nanti akhirnya dia menjadi imun dalam tubuh kita. Nah, tapi di saat orang ada sekitar kita yang nggak kuat imunnya, dia tetap bisa memberikan virus tadi ke orang lain. Jadi kekambuhan ke dia hanya menunggu saat imunnya lemah saja. Oh gitu ya, Pak. Jadi jadi harus hati-hati juga ya dengan orang yang mungkin pernah terkena COVID, bukan mesti dihindari, tapi mungkin dijaga jarak atau pakai masker. Nah, kemudian daya tubuh kita harus kuat juga, Pak ya. Karena bedanya virus COVID ini dengan virus yang lain, virus COVID ini dia senang di saluran pernapasan kita. Dia senang hidup di saluran pernapasan kita. Sementara kan kita bernapas terus nih. Iya, Pak. Kita berbicara ini napasnya kan gini, ya. Makanya sistem penularannya kan droplet namanya. Ya, droplet ya. Droplet. Nah, droplet itu batuk, berbicara, sama bersin. Ya. Jadi tidak pun ada COVID, 3 ini sebenarnya harus dijaga sampai kapanpun. Etika batuk harus dijaga, etika berbicara harus dijaga, etika bersin harus dijaga, ya. Karena semua bakteri virus yang ada di saluran napas kita itu bisa menularkan ke orang. Maka sekarang itu ada penemuan baru dari UGM kan. Betul, Pak. Mudah-mudahan kita nanti seperti UGM itu. Amin. Ya, jadi apa penemuannya, Pak? Sekarang tuh bisa mendeteksi orang yang kena COVID itu dari hembusan nafasnya. Jadi nggak perlu pakai. Nah, dengan waktu rapid 2 ya, Pak, menit, ya, dengan waktu 2 menit, ya, orang tuh bisa tahu dia kena ada virus COVID di tubuh. Oh gitu ya, Pak. Ya. Jadi nggak perlu rapid sama swab ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan ini nanti lolos uji klinis, bisa dirilis alatnya. Iya, jadi nggak gunakan, jadi nggak ada tusukan-tusukan. Ya, betul. Tinggal kita menghembus di balon, ada disiapkan pula tempatnya, semacam balon dihembuskan. Habis dihembuskan itu nanti dimasukkan ke alatnya, alat itulah yang membaca ada virus apa aja di saluran nafasnya. Mudah-mudahan berhasil. Ya, mudah-mudahan juga biayanya lebih murah ya, Pak. Iya. Karena buatan dalam negeri kan. Iya. Kalau swab kan sekarang kan kalau nggak salah 900.000 ya, Pak ya, dari pemerintah. Kalau rapid 150 ya, Pak ya. Kan lumayan juga, Pak. Tahu nih, entah vaksin ini tadi hargai berapa ke masyarakat? Allahu Akbar. Mudah-mudahan murah, Pak. Vaksin ini akan bisa dijual lagi, udah digunakan
digunakan lagi. Mudah-mudahan gratis Pak, amin. Ya. Amin. Karena pemerintah kita ini baik. Iya. Amin Allah. Sebelumnya vaksin-vaksin kan gratis gitu. Iya. Iya. Oke, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan lah. Ya. Nah, jadi tetap kesimpulannya imun kita harus dijaga. Ya. Intinya imun kita harus Harus dijaga, dijaga. harus Harus kuat. ditingkatkan. Iya. Ada lagi Kak? Ada dong. Kemudian untuk di Universitas Pahlawan nih, sebagai Satgas Covid-nya langsung, gimana Ya, sih ketuanya. protokol kesehatannya gitu? Oh iya, ketuanya Ya. gitu. Baik ya, jadi kita sudah membuat semacam SK, surat keputusan pendisiplinan protokol kesehatan, sampai bahkan selain kita wajib pakai masker, wajib cuci tangan, wajib jaga jarak, kita juga harus menambahnya dengan face shield-nya. Jadi selain masker kita juga harus pakai face shield. Dan juga menjaga, jadi untuk diketahui juga di Universitas Pahlawan ini tetap ada aktivitas tapi dibatasi ya. Jadi pegawai tidak semuanya masuk dan mahasiswa juga tidak semuanya masuk. Jadi tetap bisa mengikuti protokol kesehatan terutama jaga jarak tadi. Ya, gitu. Sip, Ya. sip. Selain dari nanti kita akan kampanye terus untuk masalah Covid ini ke mahasiswa ya. Ada lagi kira-kira? Ada Kak? Semua pertanyaan sudah dijawab dengan dengan Pak Norman. sempurna. Sempurna. Oke. Sama saya kayak 3 SKS kayaknya Pak. Udah Ah. puas. Iya. Jadi gini, Jam disimpulkan nih Pak. Nih Iya. coba dikoreksi ya Pak ya, yang ada catat nih. Di dalam tubuh kita tuh ada bakteri. Oke. Tubuh tuh emang butuh bakteri, yaitu bakteri yang baik ya Pak ya. Iya. Kemudian virus itu ada, tapi tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Iya, Itu yang harus dihindari. Kemudian kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita Pak ya, untuk memperkuat bakteri-bakteri yang baik tadi Pak ya. Dan kemudian jangan stres. Nah, Itu itu yang- jangan stres. Pengelolaan stres Poin. itu. Bagaimana memanage stres itu? Memanage stres ya Pak ya. Karena jangan stres itu juga nggak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita memanage-nya. Ya, memanage-nya. Kemudian berjemur yang baik itu dari terbitnya matahari sampai jam 9. Sekitar 15 menit atau 30 jam. 30 menit. Intermezzo, Pak. Iya, 30 menit. Kemudian istirahat yang cukup dan olahraga yang cukup. Ya, Pak ya. Yang sesuai dan Sesuai teratur. dengan teratur. Iya, benar sekali. Dah, begitu aja kesimpulannya. Gitu aja. Pola makan harus diatur. Pola ya. makan makan juga, harus diatur. dan makan dengan yang bergizi. Ya, pola makan 4 yang sehat, Dengan 5 gizi sempurna. seimbang. bukan 4 sehat 5 sempurna. Enggak, pas saya masih pernah lagi Pak. Tapi pola Dengan makan gizi kita seimbang. pola makan gizi seimbang. Itu kalau nggak salah isi piringku. Betul. Isi piringku. Ya. Nanti gambarnya muncul di sini nih. Saya munculkan nanti ya, di sini muncul. Iya. Isi piringku. Oke. Nah, itu kesimpulan saya. Kesimpulan Tika apa? Kamu nyatet nggak? Iya itu. Ya itu. Dasar kamu. Banyak nih. pertanyaan yang menyimpulkan beliau. Yang tadi ya. Oke. Pertanyaan yang kami kasih ke Pak Nurman itu jawabannya sangat jelas juga. Mungkin kalau Pak Lira kemarin mungkin pencegahannya. Kalau ini lebih detailnya lagi. Proses terjadinya proses imun, terjadinya ya. Proses perlawanan imun terhadap virus. Ya, betul. Ini nambah ilmu Pak Sir, Pak. Saya lebih paham. Kalau Pak Lira kemarin mencegahnya Pak, bagaimana mencegah sebelumnya? Kalau ini proses-prosesnya itu loh. Karena kita bisa mencegah itu kalau kita tahu proses terjadi dalam tubuh. Ya, betul Pak, betul. Dan kalau ada teman-teman yang nonton yang ingin bertanya lagi masih kurang jawabannya silahkan di komen aja nanti kami akan tanya ke Pak Nurman dan jawab komentarnya. Ya, nanti atau bisa langsung di IG Pak Nurman yang tadi Muhammad Nurman apa Pak? IG-nya? Muhammad Nurman aja. Atau di Facebook Pak Nurman juga bisa lihat. Di YouTube juga bisa. Di YouTube juga bisa komen. Udah Kak, ada lagi Kak? Dah itu aja mungkin. Itu aja Tika. Ya. Oke. Gitu Pak. Ya, closing Terima mungkin kasih. ya. Saya closing sebelum ini penutup ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, jaga pola makan jaga imun kita dengan baik, ya jaga
hidup kita ini jangan dibuat rumit. Ya, sebenarnya hidup ini bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita menjaganya. Itu. Ya. Coba. Nah, Terima kasih. dengar kan? Oke. Nggak perlu saya ulang ya. Harus ingat pesan Pak Nurman. Iya. Oke, permisi. Demikianlah podcast mungkin yang Bu Nur Afrigis disambung nanti ya. Mungkin dibagi Minggu dua. depan, Bukan minggu depan, nanti kita podcast lagi dibagi 2 video nanti jadinya. Yang ini mungkin tentang COVID lagi, tapi lebih detailnya, jelasnya. Dan nanti berikutnya kami akan podcast lagi tentang stunting. Ya, permisi. Oke. Demikian hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kekurangan dalam podcastnya. Silahkan kasih support dengan kasih komen. Kemudian kasih juga masukan ke kami. Ya, betul. Like, subscribe, bunyikan teng-teng loncengnya. Thank you. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurman. Ya, sama-sama. Teman-teman.